bukan hanya pilihannya Ramadan dan Hoki ya. Sintayong Ya. punya beberapa alternatif strategi ya. Yang pertama misalnya dia memainkan yang namanya false nine atau bermain tanpa striker utama. Ini kadang-kadang juga dilakukan oleh Sintayong di beberapa pertandingan di tim-tim yang pernah dia tangani, terutama di timnas senior. Dia bisa memainkan seorang pemain yang main di posisi nomor 9, tapi sebetulnya dia bukan seorang striker. Misalnya Marcelino bisa main di sana. Witan juga bisa main di sana. Karena Witan ini termasuk pemain yang cukup versatile ya, kemampuannya bisa di berbagai posisi dan itu memungkinkan kalau dia mau mainkan Witan di sana, kemudian mengisi posisinya dengan Fajar Fatur Rahman atau dengan Schroyer ya. Jadi pilihannya ada beberapa, tapi pilihan yang paling realistis memang tetap bermain dengan 3-4-3 dengan seorang striker sebagai target man. Dan itu pilihannya sekarang ada dua, selain Ramadan ada Hoki. Nah, kalau secara realistis sebetulnya yang paling ideal tentunya Ramadan ya, karena dia berpengalaman di Liga 1, merupakan pemain utama. Dia juga pernah bermain di tim U23 sebelumnya ya, termasuk bermain menghadapi Uzbekistan. Jadi pilihan paling realistis memang Ramadan. Cuma kadang-kadang Sintayong kan juga punya pertimbangan-pertimbangan yang seringkali tidak dipahami semua orang dan tidak mustahil juga Hoki main di sana. Kalau saya secara pribadi menganggap kehadiran Ramadan penting ya, karena kita akan berhadapan dengan lawan yang tipikal mainnya itu Eropa Timur. Mereka bermain disiplin, mereka punya pemain-pemain yang posturnya bagus, tinggi, kekar, bola atasnya bagus, dan itu dibutuhkan kita juga di lini depan seorang striker yang bisa berduel dengan pemain-pemain belakang lawan, sehingga ada pemain lawan kemudian punya target yang harus dikawal dan itu akan menciptakan ruang-ruang yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh entah itu oleh Witan, oleh Marcelino atau Kelly Schroyer sehingga kita tidak terpaku kepada Ramadan atau striker lain sebagai pencetak gol. Jadi fungsinya Ramadan nanti yang saya harapkan adalah seorang pemain yang mengganggu konsentrasi back-back lawan, lalu peluang yang diciptakan dimanfaatkan oleh Marcelino, Witan atau yang lain. Oke, oke. Bungkus, Ramadan Sananta ini atau Hoki misalnya, atau juga Kelly Stroyer ini kan minim jam terbang begitu ya di Piala Asia U23 ini. Apa yang harus dipersiapkan coach melihat kondisi ini, Bungkus? Ya, yang harus diingat bahwa Ramadan ini kan juga bagian dari skuad yang sebelumnya memperkuat beberapa tim di level usia ini ya. Dan kita pernah bertemu dengan Uzbekistan di Asian Games kemarin dan beberapa pemain di timnya Sintayong sekarang itu juga main waktu itu. Jadi itu pengalaman yang saya pikir cukup berharga di mana saat itu kita di fase gugur bisa membuat pertandingan berjalan sulit melawan Uzbekistan dan akhirnya terpaksa harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Nah, saat itu yang dilakukan adalah kita memaksa Uzbekistan tidak bisa berkembang di lapangan tengah. Kita melakukan pressing-pressing yang berani, kita mengimbangi permainan mereka, dan pada saat bersamaan kita melakukan serangan-serangan balik yang membuat lawan akhirnya waspada, tidak terlalu berani bermain keluar. Nah, cara ini saya pikir bisa dilakukan juga oleh Sintayong. Sintayong harus bisa membuat lapangan tengah bisa diimbangi dengan memainkan pemain-pemain yang punya kemampuan menguasai bola dengan baik, mengontrol dengan baik, membagi bola dengan baik, dan pada momen tertentu bisa memanfaatkan kecepatan Witan, kecepatan Marcelino untuk menembus pertahanan lawan dan menjadikan ancaman bagi pertahanan Uzbekistan. Jadi kalau main normal mengikuti cara mainnya Uzbekistan, kita akan sulit. Uzbekistan ini tim yang matang ya. Tim yang sekarang berangkat ke Piala Asia U23 itu sebagian besar adalah tim yang kemarin merebut medali perunggu di Asian Games 2022. Ada Jalalodinov, ada Kusanov, ada Norcaev dan lain-lain yang semuanya main di Asian Games kemarin. Jadi tim ini sudah padu, sudah matang dan sekarang ini merupakan puncak mereka sebelum mereka beranjak ke level di atasnya, level senior. Oke, oke. Bung, apakah kontribusi tiga pemain naturalisasi, misalnya Ivar Jenner, kemudian Nata Cho Aon, kemudian juga ada Justin Hubner, ini masih akan berkontribusi besar di laga melawan Uzbekistan kira-kira? Iya, dengan kemampuan mereka bermain di Eropa ya, pengalaman mereka bermain di Eropa dengan postur Eropa yang mereka punya, mereka akan memberikan sentuhan Eropa dalam permainan kita, pemahaman tentang bagaimana menghadapi tim-tim Eropa. Karena seperti yang saya bilang tadi, Uzbekistan ini kan pecahan Uni Soviet, jadi meskipun di Asia, tapi mainnya tuh rasa Eropa, bermain dengan disiplin tinggi, dengan permainan yang tidak terlalu mengandalkan skill individu, tapi kerjasama tim, kolektivitas. Makanya kalau kita lihat dalam statistik, itu pemain yang mencetak gol di Uzbekistan tuh ada 10 orang itu. Jadi banyak sekali pemain yang bergantian mencetak gol. Yang paling produktif tuh Norcaev hanya 3 gol. Kemudian dari 21 pemain yang sudah diturunkan, 7 diantaranya pernah menjadi pemberi assist. Jadi mereka bisa saling menggantikan. Tidak ada pemain yang betul-betul digantikan.
tidak tergantikan, saling menggantikan, bisa menggunakan berbagai formasi, bisa menggunakan berbagai komposisi pemain, sering berganti-ganti komposisi pelatihnya, dan itu kelebihan mereka. Nah, tapi di sisi yang lain kelemahannya tim-tim seperti ini tidak punya pemain yang kalau timnya tertekan bisa mengangkat permainan tim. Meskipun mereka punya pemain yang bermain di beberapa klub besar ya, ada di Lens, ada di CSKA Moskow, tapi sebetulnya kualitasnya tidak terlalu istimewa secara individu. Tapi secara kolektif memang tim ini sangat kuat. 12 gol dari 4 pertandingan yang sudah dijalani dan belum pernah kebobolan. Artinya rata-rata bikin 3 gol tanpa kebobolan sampai sejauh ini. Oke, oke. Bung, kita lihat bahwa Uzbekistan tadi Bung juga sudah menyebutkan ini tangguh begitu ya. Kemudian ada 12 gol dan juga belum kebobolan begitu ya. Apa yang harus dilakukan Coach Sintayong untuk bisa mengalahkan? Tadi sudah disebutkan ya bahwa kalau dikasih tekan mungkin ini bisa goyang-goyang sedikit gitu. Ini apakah bisa terlihat nanti pada pertandingan? Jadi pertama harus membuat pemain itu masuk lapangan dengan mental yang kuat ya. Kita ini kelebihan kita, orang ini tidak menjagokan Indonesia karena Indonesia ini peringkatnya kan paling rendah di antara semua tim yang kita hadapi ya. Qatar di atas kita, Yordania di atas kita, Australia di atas kita, Korea Selatan di atas kita, begitu juga Uzbekistan di atas kita. Dari 4 semifinalis, 3 diantaranya pernah merasakan jadi juara. Cuma Indonesia yang belum pernah juara. Dan Indonesia satu-satunya tim debutan yang bisa mencapai semifinal kali ini ya. Karena itu orang memandang enteng. Nah, kalau orang memandang enteng, itu enaknya tim kita itu tidak ada tekanan yang terlalu berat. Nah, itu dalam hal ini saya pikir Sintayong harus bisa memastikan pemain masuk lapangan itu dengan beban yang enteng di pundaknya. Nah, kalau mainnya enteng, mereka akan bisa main lepas, mereka akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, karena justru Uzbekistan yang tertekan, karena mereka dianggap sebagai tim yang jauh lebih kuat, apalagi mereka baru menjadi peraih medali perunggu di Asian Games. Jadi dengan gambaran seperti itu, kuncinya adalah kita harus bisa main lepas. Tapi pada saat bersamaan, kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan di awal pertandingan, kesalahan-kesalahan di lini belakang, yang biasanya itu menjadi salah satu celah di pertahanan kita. Kurangi kesalahan, main fokus sejak awal sampai akhir pertandingan, dan main lepas seperti biasa. Kalau kita bisa main lepas, main normal, kita bisa mengimbangi Uzbekistan, karena secara skill, secara kualitas individu, pemain kita banyak yang tidak kalah, bahkan mungkin lebih bagus. Oke, oke. Bungkus, Indonesia ini diuntungkan waktu istirahat lebih lama, 1 hari dibandingkan dengan Uzbekistan. Ini jadi keuntungan kita atau enggak? Sedikit menguntungkan recovery ya, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruhnya ya di turnamen seperti ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, Uzbekistan juga pintar menyiasatinya dengan banyak melakukan rotasi pemain. 21 pemainnya udah dikasih kesempatan main. Jadi rata-rata sudah merasakan menit bermain, rata-rata sudah berbagi beban pertandingan, dan itu menguntungkan mereka. Makanya seperti yang saya bilang tadi, mereka bisa mencetak gol dari banyak pemain. 10 pemain menyumbang gol, 7 orang menyumbang assist. Itulah kelebihan Uzbekistan yang membuat mereka sejauh ini tim yang paling stabil permainannya. Oke, itu yang juga akan kita lihat. Indonesia bisa stabil juga menimbangi Uzbekistan atau tidak pada pertandingan esok. Bungkus, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.